Arumsari, tanah kelahiran yang dulu memujanya bak dewa, kini menyambutnya sebagai orang asing. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tabuhan gong penyambutan, kakinya yang kapalan melangkah di atas tanah desa. Debu beterbangan, sosok itu kini sangat berbeda. Rambut panjang beruban diikat asal. Jenggot lebat menutupi sebagian wajahnya. Pakaiannya lusuh, dan ia berjalan sedikit membungkuk. Santun, ia berjalan melewati pasar desa. Orang-orang sibuk berdagang, beberapa menatapnya sekilas dengan curiga. Mengira ia pengemis, lalu memalingkan wajah. Seorang pedagang kain yang dulu selalu memujanya lewat di depannya. Orang asing itu berhenti, tersenyum, dan mengangguk hormat. Pedagang itu hanya mengernyitkan dahi, tidak mengenali. Lalu, berlalu begitu saja. Di ujung desa, ia melihat sebuah surau tua dari bambu yang hampir roboh. Atapnya bocor, halamannya penuh ilalang. Rumah Gusti yang terlupakan, sama seperti hatinya dulu. Tanpa berpikir panjang, ia meletakkan tongkatnya. Ia mulai mencabuti rumput liar, memperbaiki atap, dan membersihkan lantai yang berdebu. Ia memutuskan untuk tinggal di situ, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai marbot, seorang penjaga surau. Beberapa hari berlalu, surau tua itu kini bersih dan terawat. Meski tetap sederhana, suatu malam, seorang pemuda desa datang dengan wajah putus asa dan marah. Ia duduk bersandar di tiang surau, menangis dalam diam. Bayu Aji keluar dari dalam, membawa kendi air tanah liat. Ia duduk di samping pemuda itu tanpa bertanya, lalu menuangkan air ke dalam batok kelapa dan menyodorkannya. Minumlah, nak. Api di dadamu tidak akan padam jika tidak disiram dengan ketenangan. Pemuda itu menatapnya tajam. Siapa kau, Pak Tua? Kau tidak tahu apa-apa. Ladangku gagal panen. Utangku menumpuk. Dulu ada pendekar Bayu Aji yang selalu memberi kami emas hasil rampasan dari perampok. Sekarang dia hilang. Kami menderita. Bayu Aji tersenyum pahit mendengar namanya disebut. Ada rasa nyeri, tapi ia menutupinya. Emas, hasil rampasan, mungkin mengenyangkan perutmu sehari, nak. Tapi ia tidak menenangkan jiwamu. Pendekar itu hilang karena Tuhan ingin kalian belajar berdiri di atas kaki sendiri. Ia menepuk bahu pemuda itu dengan lembut. Mendekatlah pada Yang Maha Memberi rezeki, bukan pada manusia sakti. Ayo, ambil air wudhu. Kita bersujud. Mengadulah pada pemilik langit, bukan pada tanah yang kering. Pemuda itu tertegun menatap mata orang tua di hadapannya. Ada kedamaian luar biasa di sana. Perlahan, kemarahannya luntur. Ia menuruti kata-kata orang asing itu. Mereka pun salat berdua dalam kekhusyukan di bawah cahaya lampu minyak. Kabar tentang orang tua di surau menyebar perlahan. Bukan karena kesaktian mandraguna, tapi karena sejuknya petuah yang keluar dari lisannya. Di pagi hari, ia mengajar anak-anak kecil mengeja huruf dan membaca kitab suci. Siang hari, ia membantu menengahi pertengkaran dua tetangga yang berebut batas tanah. Bukan dengan otot, tapi dengan dalil dan kelembutan hingga keduanya bersalaman. Sore hari, ibu-ibu desa membawakan makanan ke surau. Namun makanan itu ia bagikan kembali kepada yang lebih membutuhkan. Dan ia hanya mengambil sedikit nasi putih untuk dirinya. Penduduk desa mulai memanggilnya dengan sebutan Ki Hening. Surau yang dulu sepi, kini ramai setiap waktu salat. Orang-orang datang bukan mencari kesaktian, tapi mencari obat hati. Wajah Ki Hening di balik jenggotnya terlihat bersinar. Ia bukan lagi idola yang dipuja karena takut, tapi orang tua yang dicintai karena hormat. Suatu hari, seorang tetua desa yang dulu pernah didorongnya hingga jatuh datang ke surau. Tetua itu sudah sangat renta
dan sakit-sakitan. Ki Hening memapahnya duduk. Dengan mata rabunnya, sang tetua menatap lekat wajah Ki Hening. Ki Hening, suaramu, cara berjalanmu mengingatkanku pada seseorang di masa lalu. Seseorang yang hilang. Ki Hening tersenyum tulus. Orang itu sudah mati. Mbah, yang ada di hadapanmu hanya hamba Allah yang penuh dosa. Suatu hari, ujian datang. Sekelompok preman desa datang membuat onar di pasar dekat surau. Mereka membalikkan meja dagangan, menuntut upeti. Penduduk desa ketakutan dan berlari ke arah surau, mencari perlindungan pada Ki Hening. Kepala preman itu berteriak menantang. Hei Pak Tua, kudengar kau orang pintar di sini. Suruh orang-orang ini bayar upeti, atau surau buruk rupa ini kami bakar. Ki Hening keluar dengan tenang, dengan tangan kosong. Di dalam hatinya, naluri pendekar lamanya bergejolak. Ingin sekali ia mematahkan leher preman itu. Tapi ia teringat pesan leluhurnya di gua. Taji sejati adalah kerendahan hati. Sungguh di luar dugaan, Ki Hening berlutut di hadapan preman itu. Semua penduduk terkejut. Jika kemarahanmu butuh pelampiasan, pukullah orang tua ini. Tapi jangan kau ambil sisa rejeki mereka yang sedang sulit. Ambillah nyawaku, jika itu bisa menebus rasa laparmu. Keheningan yang mencekam. Kepala preman itu gemetar melihat keberanian yang aneh ini. Bukan keberanian menantang, tapi keberanian mengalah. Ia mengangkat tangannya hendak memukul, tapi berhenti di udara. Ia melihat mata Ki Hening yang menatapnya dengan kasih sayang, bukan kebencian. Preman itu menurunkan tangannya, meludah ke tanah karena bingung dan malu, lalu memberi isyarat pada anak buahnya untuk pergi. Matahari terbenam di ufuk barat. Cahaya oranye menyinari wajah Ki Hening yang sedang duduk di beranda surau. Anak-anak kecil duduk mengelilinginya, mendengarkan cerita. Dan akhirnya pendekar itu sadar. Katanya pada anak-anak bahwa kekuatan terbesar bukanlah saat ia bisa mengalahkan 1000 musuh, tapi saat ia bisa mengalahkan kesombongan di dalam dirinya sendiri. Desa Arumsari kini damai. Surau itu hidup. Bayu Aji, sang mantan pendekar bertaji, telah menemukan tajinya kembali dalam bentuk yang berbeda. Ia menjadi pelita yang menerangi desa tanpa harus membakar siapapun. Di Arumsari nama Bayu Aji perlahan menjadi legenda yang terlupakan. Namun nama Ki Hening terukir abadi dalam doa setiap penduduknya. Ia pulang bukan sebagai raja, tapi sebagai manusia. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.